Laki-laki ini namanya Dongking. Sebelum resmi menyandang status sebagai mahasiswa, dia pernah gagal sebanyak 2 kali tes ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan, ia hampir saja mengikuti ibunya menjadi petani. Karena gak ada pemasukan untuk bayar kuliah. Biarpun begitu, nyokapnya rela-relain berhutang ke seluruh keluarga besarnya, biar anaknya bisa masuk perkuliahan. Pagi-pagi sesampainya di asrama kampus, dia melihat ada 2 pria yang sedang berdebat. Kedua orang itu menghampiri Dongking. Meski begitu, terjadilah perdebatan antar mereka bertiga hingga membuat Dongking linglung. Pria berambut klimis ini bernama Xiao Jun. Xiao Jun ini merupakan dari keluarga yang jago banget berbahasa Inggris. Bahkan keluarganya pernah menetap di negara Paman Sam. Untuk itulah, dimanapun Xiao Jun berada, ia selalu saja membangga-bangga Paman Sam sebagai negara dengan masa depan yang cemerlang. Sementara itu, pria berambut gondrong ini namanya adalah Wang Yan. Meski bahasa Inggrisnya nggak sejago Xiao Jun, tetapi Wang Yan ini lihai banget dalam urusan memikat hati perempuan. Apalagi seorang turis Amerika yang bernama Lucy, dia bisa dibilang Wang Yan ini merupakan anak paling gaul di kampusnya, yang demen banget nonton film Hollywood supaya bisa kegayaan seperti orang barat. Melihat betapa kerennya bahasa Inggris, Wang Yong dan Xiao Jun, Dongking pun seketika tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ia kemudian mengikuti English Club. Dan pas Dongking nyoba ngomong bahasa Inggris, semua anggota di klub itu menghina dan menertawakannya. Gak tega melihat Dongking menjadi ledekan, Xiao Jun pun segera mengajari Dongking dengan bangganya. Xiao Jun lalu memamerkan kamus bahasa Inggris miliknya. Sayangnya tuh kamus gak boleh dipinjam. Meski begitu, Dongking sama sekali gak berkecil hati. Yang ada dia malah bertekad akan membaca 800 buku sampai dirinya lulus kuliah. Ketika Dongking sedang asyik membaca, tiba-tiba seorang wanita bernama Sum duduk bergabung di sebelahnya. Melihat itu, Dongking sontak kaget sekaligus terkesima dengan kecantikan Sum. Dan detik itu juga, hati Dongking langsung berdebar gak karuan. Namun sayangnya, pas Dongking mau ngajak kenalan, tuh cewek langsung menolaknya mentah-mentah. Keesokan harinya, di suatu kelas, ada seorang dosen yang sedang menjelaskan bahwa rasisme di Amerika masih saja terasa sangat kental. Dan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dihilangkan. Mendengar penjelasan itu, Xiao Jun tentu saja membantahnya. Xiao Jun bersumpah akan membuktikan sendiri kalau dosanya itu telah keliru dalam menilai Amerika. Gak terima omongan dosennya dicela, seorang mahasiswa menginstruksi seisi kelas untuk segera nampolin Xiao Jun dan juga Wang Yong. Dan atas kejadian itu, hubungan Xiao Jun, Wang Yan, dan juga Dongking terjalin semakin solid, seperti 3 serangkai Xiao Jun. Dan Wang Yan pun gak segan-segan membantu Dongking menyatakan perasaannya kepada Sum. Sekalipun telah ditolak Sumai, Dongking tetap nekat menjenguk Sumai yang sedang terkena TBC. Saking cintanya dengan Sum, Dongking sampai rela tertular TBC. Melihat pengorbanan Dongking, hati Sum pun akhirnya tersentuh. Dan mulai saat itu, mereka pun resmi pacaran. Selang beberapa hari berlalu, Wang yang akhirnya menjenguk Dongking yang tertular TBC. Sementara Xiao Jun berhalangan hadir, lantaran dia sibuk dengan persiapan tes TOEFL-nya. Sebagai gantinya, Xiao Jun pun meminjamkan kamus bahasa Inggrisnya waktu itu. Dan gak sengaja Dongking menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Suatu hari nanti kamu pasti bisa membuatku cemburu." Dan ternyata tulisan di surat itu menjadi kenyataan. Setelah mereka bertiga lulus kuliah, di mana visa Dongking ke Amerika selalu ditolak dikarenakan
bahasa Inggris. Dongking masih terdengar sangat kampungan. Meski dirinya telah berhasil membaca 800 buku. Sementara visa Xiaojun langsung diterima tanpa kendala. Apapun. Keesokan harinya di bandara, Dongking bersumpah bahwa suatu hari nanti, dirinya pasti bisa bergantian bikin Xiaojun cemburu dengan kehidupannya. Sambil tersenyum, Xiaojun bilang kalau itu nggak mungkin terjadi, karena dirinya akan menetap selamanya di Amerika. Gak peduli dengan omongan itu, Dongking segera menarik Xiaojun dan Wang Yang ke dalam pelukannya. Dan setelah itu Xiaojun pun beranjak pergi. Dan meski tetap stay cool, nyatanya Xiaojun tetap meneteskan air matanya. Beberapa bulan kemudian, Dongking akhirnya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di suatu sekolah. Setiap Dongking menerangkan pelajaran, murid-muridnya itu malah tertidur pulas. Padahal jelas-jelas Dongking sedang tidak mendongeng. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Dongking pun mengajar les privat ke cucu dari kepala sekolah. Ketika Dongking membahas tentang bayaran les privatnya yang selama ini terus nunggak, si kepala sekolah dengan cepat membayar Dongking. Namun bukan dengan uang, melainkan dengan sekantong plastik pangsit. Meski begitu, Dongking tetap menepati janjinya kepada Sung, yaitu membelikan buku persiapan TOEFL, yang akhirnya Dongking beli dengan uang tabungannya. Namun semua itu terasa sia-sia, karena ternyata Sungai berhasil membuat visa ke Amerika. Mendengar itu hati Dongking pun langsung hancur. Berantakan bukan karena Dongking iri, tetapi karena Dongking takut jika Sumeri gak pernah kembali lagi dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, Wang Yang pun rupanya mengalami nasib yang sama dengan Dongking. Ia Luci akhirnya memilih pulang ke Amerika. Dan atas kejadian itu, arah hidup Wang Yang langsung buyar semua. Selain ditinggal kekasihnya, novel Wang Yang sama sekali nggak laku di pasaran. Kini Wang Yang benar-benar sangat frustasi. Dan untuk terbebas dari rasa frustasinya itu, Wang Yang pun meminta Dongking memotong rambut gondrongnya itu sampai sependek mungkin, sebagai upaya untuk menyambut hidup yang baru. Di suatu malam, Dongking mendapatkan telepon singkat dari Sung yang ingin menyudahi hubungan mereka. Dongking gak habis pikir kenapa masalah selalu saja bertubi-tubi menimpa hidupnya. Seakan-akan semesta belum cukup puas mencabik-cabik perasaan yang hancur karena putus cinta. Kini Dongking pula terancam ditendang dari sekolah karena pihak sekolah telah mengetahui soal les privat Dongking yang jelas-jelas sudah melanggar aturan sekolah. Dan pada akhirnya Dongking pun mengundurkan diri dari sekolah. Di hari terakhirnya mengajar, Dongking berteriak membangunkan murid-muridnya yang sedang tertidur. Setelah itu, Dongking menceritakan tentang kebodohannya di masa lalu dan betapa malang dirinya yang diputuskan secara sepihak oleh pujaan hatinya. Tanpa disangka-sangka, cerita tragis itu malah membuat sisi kelasnya dipenuhi dengan tawa. Dan dengan berat hati, Dongking pun pamit undur diri dari sekolah. Di tengah keputusasaannya itu, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benak Dongking, di mana Dongking akan tetap menyeriusi les privat bahasa Inggrisnya. Dengan bantuan Wang Yang, Dongking pun mulai menempelkan brosur tentang les privatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa murid, Dongking pun mulai les privat bahasa Inggrisnya itu di KFC.
Lambat laun, les privatnya itu berhasil menyedot perhatian banyak orang. Melihat bisnis les privatnya berkembang pesat, Dongking segera mengajak Wang Yang untuk bergabung bersamanya. Tanpa pikir panjang, Wang Yang langsung menerima ajakan tersebut. Lalu mereka pergi ke gedung tua milik pemerintah, yang rupanya sudah lama terbengkalai. Dongking memanfaatkan gedung itu sebagai tempat untuk les privat, yang kian hari semakin banyak peminatnya tersebut. Estetik. I love. You, I love you, as always love you. Kini Dongking dan Wang yang telah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang. Wow. Aha. Sementara itu, nasib Xiao Jun di Amerika semakin luntang-lantung gak jelas. Setelah dipecat sebagai asisten profesor di biologi, kini Xiao Jun pun kerja sebagai pelayan di sebuah restoran, di mana dia mendapatkan upah yang paling rendah karena dia bukan orang asli Amerika. Xiao Jun yang udah muak dengan segalanya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Cina. Kepulangan Xiao Jun itu langsung disambut hangat oleh Dongking dan juga Wang Yang. Mereka lalu menggunting rambut Xiao Jun sebagai tradisi dari pulang merantau. Lalu Xiao Jun pun diajak ke tempat les privat milik Dongking dan juga Wang Yang. Dan alangkah kagetnya Xiao Jun saat mengetahui bahwa dua sohibnya itu telah memiliki murid sebanyak lebih dari 2.000 siswa. Keesokan harinya, dengan sangat bangganya Dongking memperkenalkan Xiao Jun di depan para murid-muridnya. Sayangnya Xiao Jun yang biasanya percaya diri itu mulai berbicara dengan terbata-bata sekelebat. Bayangan buruk selama tinggal di Amerika menghantui Xiao Jun hingga membuatnya buru-buru kabur ke belakang panggung. Dan dengan sigap, Dongking mengatakan bahwa Xiao Jun masih jet lag. Makanya dia sedikit ngeblank. Setelah dirinya kembali tenang, Xiao Jun segera menemui Dongking dan juga Wang Yang. Xiao Jun berpikir kalau dirinya nggak cocok menjadi seorang pembicara. Maka dari itu Xiao Jun ingin mengambil alih sebagai penasehat untuk orang-orang yang akan mendaftarkan visanya. Tak lama beberapa hari kemudian Xiao Jun memberikan saran bagaimana metode belajar yang seharusnya Wang Yang gunakan saat mengajar. Selain itu Xiao Jun bertanya dengan serius ke Dongking, apakah Dongking selama ini memiliki sebuah impian? Mendengar pertanyaan barusan, Dongking pun langsung tertegun. Dongking lantas menjawab pertanyaan tersebut saat dirinya berpidato di depan ribuan muridnya yang sedang kepanasan. Jadi selama ini Dongking sama sekali nggak pernah memiliki sebuah impian. Yang Dongking tahu, hidup selalu mempertemukannya dengan kegagalan. Kegagalan dan juga kegagalan. Dan dari kegagalan itulah Dongking akhirnya mengerti bahwa kemenangan hanya akan bisa didapatkan setelah berkali-kali mengalami kegagalan. Lagi pula gagal itu merupakan hal yang wajar, yang seharusnya tidak perlu ditakutkan sama sekali. Baru saja menyelesaikan pidatonya, tiba-tiba petugas polisi datang dan membawa 3 bocah ke kantor polisi atas tuduhan penyalahgunaan gedung secara ilegal. Dan sebagai hukumannya, lembaga kursus mereka ditutup paksa oleh pihak pengadilan. Gak terima dengan pernyataan itu, Xiao Jun pun langsung ngegas
bahwa mereka sebelumnya sudah berusaha mengurus surat perizinannya. Namun, leletnya tanggapan pemerintah membuatnya sampai sekarang belum berhasil mengantongi izin tersebut. Gak ingin suasana makin panas, dan King pun bersedia membayar denda yang telah mereka tetapkan. Gak berselang lama dari kejadian itu, mereka bertiga bahu memperbaiki sistem les privat mereka. Dan mulai saat ini, les privat itu telah berubah menjadi sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang terbesar dan nomor 1 yang ada di Cina. Mereka bertiga lalu sepakat menamai lembaga itu dengan nama Neodriam. Kesuksesan yang diraih Dongking itu sukses menuai sorotan dari media. Lalu tibalah hari di mana Xiao Jun ingin membahas tentang pembagian saham di antara mereka bertiga. Dengan cepat, Dongking menyuruh Xiao Jun agar lebih sabar. Bagaimanapun juga, Dongking sudah membaginya secara merata. Di tengah obrolan itu, Wang Yang memberitahu bahwa lembaga kursus mereka dituntut oleh S, yang merupakan pusat pendidikan di Amerika, atas penggunaan materi TOEFL tanpa izin. Untuk membereskan masalah itu, Xiao Jun langsung pergi ke Amerika. Namun sesampainya di sana, Xiao Jun sama sekali tak menemukan titik terangnya. Ketika sedang berjalan, Xiao Jun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, dan tanpa basa-basi, Xiao Jun menyampaikan idenya kalau dia ingin Dongking mendaftarkan lembaga kursusnya ke pasar saham Amerika agar bisa go publik. Gak hanya di Cina saja, tapi juga seluruh dunia. Mendengar itu, Dongking tentu saja menolaknya. Dongking pun lalu curhat ke Wang Yang tentang ide Xiao Jun itu. Bagi Dongking, Xiao Jun makin kesini makin kesana, makin kemana-mana. Seolah-olah Dongking harus selalu tunduk dengan omongannya. Padahal udah jelas-jelas bahwa Dongking lah yang membangun lembaga kursus ini dari nol. Di tengah rapat mengenai pembahasan pembagian saham, Dongking dan Xiao Jun kembali terlibat dalam perselisihan. Gak ingin suasana semakin runyam, Wang Yang lantas buru-buru meleraikan. Namun tiba-tiba saja, saya bingung saya. Setelah kondisi kembali normal, Dongking mengadakan rapat lagi. Kali ini membahas rencana tentang Neodriam yang mau go publik. Mendengar itu tentu saja Dongking menentangnya habis-habisan. Amarahnya kemudian menyulut saat tak ada satupun yang berpihak dengan pendapatnya. Lalu Dongking dan Xiao Jun pun kembali bertengkar. Wang Yang yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia kemudian memberikan kedua sohibnya, yang seperti Tom and Jerry itu, sebuah undangan pernikahannya. Di hari pernikahannya, Wang Yang secara nggak langsung menyinggung tentang pertemanan yang pecah gara-gara perbedaan pendapat. Mendengar itu baik Dongking maupun Xiao Jun langsung tertegun, dan selesai acara mereka bertiga pun kembali berkumpul. Di situ mereka mulai mencurahkan segala isi hati mereka. Dongking lalu mencoba berdamai dengan Xiao Jun, namun dengan tegas Xiao Jun menolaknya. Xiao Jun gak lagi percaya kalau Dongking adalah temannya. Xiao Jun menjelaskan jika surat yang ada di kamusnya waktu itu ternyata untuk ditujukan pada dirinya sendiri, bukan untuk Dongking. Merasa selama ini telah tertipu sebagai orang bodoh, Dongking pun hanya bisa istighfar. Dan sesaat kemudian, Xiao Jun dan Dongking kembali berdebat, dan kali ini saling menyalahkan. Xiao Jun yang sudah muak dengan semuanya segera beranjak pergi. Dan begitupun dengan Wang Yang yang segera menyusul, meninggalkan Dongking sendirian.
Dan mulai saat itu, mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Di tengah kesendiriannya, Dongking gak sengaja berpapasan dengan Sum yang ternyata telah menikah dan memiliki seorang anak. Dengan sepenuh hati, Sumai mengatakan bahwa dirinya ikut bangga atas semua pencapaian yang Dongking raih saat ini. Mendengar ucapan Sumai barusan, Dongking pun langsung menangis terharu. Beberapa saat kemudian, kabar tuntutan ISS terhadap Neo Drain semakin tersebar luas. Dan untuk itulah Dongking, Wang Yung dan Sao Jun pun mau gak mau bersatu kembali. Demi menuntaskan masalah tuntutan dari ISS, mereka lalu pergi ke Amerika. Sebelum menemui S, mereka bertiga memutuskan untuk makan di restoran tempat Xiao Jun dulu bekerja. Di situ Xiao Jun akhirnya menceritakan semuanya, bahwa dirinya begitu ngotot ingin nyutrim ke publik, agar orang-orang Amerika tidak lagi merendahkan mereka. Waktu itu, ketika akan menemui Tuan Bernard, Xiao Jun sampai harus menunggu selama 8 jam. Dan setelah menunggu selama itu, Xiao Jun baru diberitahu bahwa Tuan Bernard sedang sangat sibuk dan tidak bisa ditemui. Ketika pertemuan dengan S sedang berlangsung, Dongking tanpa basa-basi segera menunjukkan kebolehannya dalam berbahasa Inggris dan mengenal pasal-pasal hukuman yang menjerat kesalahan lembaganya. Hal itu lantas membuat pihak S tercengang. Meski Dongking mengajarkan TOEFL dari materi dan soal ujian, tapi Dongking yakin mereka berhasil menaklukkannya dengan jerih payah, bukan karena sebuah kecurangan. Lalu Dongking menambahkan kalau mulai detik ini, Dongking telah memutuskan akan mendaftarkan Neo Drain ke pasar saham di Amerika. Setelah berhasil membungkam ISS, mereka bertiga lekas mengunjungi lab tempat Xiao Jun dulu bekerja. Dan betapa kagetnya Xiao Jun saat mengetahui lab itu atas nama dirinya. Rupanya Dongking sengaja berdonasi menggunakan nama Xiao Jun.